Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang perilaku sesuai sila Pancasila dan membuat karya 3 dimensi. Nah, marilah kita simak pembahasannya ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar kita yang pertama, yaitu PPKN. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah disajikannya materi tentang contoh penerapan sila Pancasila di lingkungan sekolah, sehingga siswa dapat menerapkan sikap dan perilaku sesuai dengan sila Pancasila dengan benar ya. Nah, untuk materi pokoknya adalah tentu saja perilaku sesuai sila Pancasila. Oke, yang pertama adalah penerapan sila pertama Pancasila. Nah, saat kita berada di sekolah, pastinya ada teman kita yang berbeda agama ya. Nah, meskipun berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai agama teman kita. Nah, yang berikutnya adalah penerapan sila pertama seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, seperti yang ada di layar ya. Yang berikutnya adalah beribadah sesuai kepercayaan ya masing-masing ya. Agama Islam ya beribadah di tempatnya di masjid. Kalau agama Kristen di gereja, dan agama lain ya di tempat ibadahnya masing-masing. Nah, selain contoh yang tadi ya, ada juga contoh lainnya seperti mempersilahkan teman untuk beribadah dan menghormati teman yang sedang beribadah ya, tidak kita ganggu. Yang kedua adalah penerapan sila keduanya di mana sih ketika kita di sekolah. Nah, salah satunya adalah penerapan sila kedua ini di sekolah seperti saling membantu teman ya, menjenguk teman yang sakit ya, berteman dengan semua anak yang ada di sekolah. Jadi kita tidak membeda-bedakan teman kita ya. Yang berikutnya adalah penerapan sila ketiga Pancasila ya saat kita berada di sekolah. Menghargai teman yang berbeda asal daerahnya dan berbicara menggunakan bahasa Indonesia ya, itu termasuk perilaku sesuai dengan sila ketiga ya. Nah, selain itu adalah kita juga bisa mempelajari kebudayaan daerah ya, misalnya di daerah kita sendiri ataupun di daerah lain ya yang ada di Indonesia. Nah, itu juga termasuk penerapan sila ketiga. Nah, gambar berikutnya adalah menghormati dan menghargai ya teman kita dari daerah lain. Nah, itu adalah sama seperti yang di atas tadi ya, menghargai teman yang berbeda daerah. Nah, ini merupakan penerapan sila ketiga. Yang berikutnya adalah kegiatan belajar kita yang kedua adalah SBDP ya, dimana tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan disajikannya materi tentang karya 3 dimensi sehingga siswa dapat memahami dan membuat karya 3 dimensi dengan benar. Materi pokoknya adalah karya 3 dimensi. Nah, baiklah, kita akan mengenal karya 3 dimensi dari bahan alam ya. Ciri-cirinya adalah seperti kemarin, yaitu dapat dilihat dari berbagai arah ya. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dan menempati ruang. Berikutnya adalah bahan alam itu sendiri, yaitu bahan yang diperoleh dari alam ya, seperti biji-bijian, daun, ranting ya, cangkang kerang, bulu ayam, dan yang lainnya. Nah, dari kelima contoh ini, nomor 1 sampai nomor 3 ya, bahan alam itu merupakan bahan alam dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk cangkang kerang dan bulu ayam itu merupakan bahan alam yang didapat dari hewan ya. Karya 3 dimensi dari bahan alam tumbuhan ya, apa saja ya karyanya yang bisa kita buat. Nah, berikut ini contoh-contohnya nih. Yang pertama adalah tempat pensil. Nah, kalian bisa perhatikan yang ada di layar. Tempat pensil itu terbuat dari pelepah pisang ya. Selanjutnya adalah ketupat tuh. Nah, ketupat itu merupakan karya juga yang dibuat dari daun kelapa ya. Nah, selanjutnya gelas tuh, ada gelas yang terbuat dari batok kelapa ya, itu kelapa ya batoknya.
Nah, yang terakhir itu adalah pas bunga yang terbuat dari tanah liat ya, yang diolah lalu dikeringkan, 3 dimensi dari bahan hewan. Nah, apa saja contoh-contohnya karya tersebut? Nah, yang pertama adalah kemoceng. Kemoceng itu terbuat dari bulu ayam ya, ataupun bulu bebek dan bulu angsa ya. Yang kedua itu ada tas tuh. Nah, ada tas yang terbuat dari kulit buaya ya, atau misalnya kalian pernah melihat juga sabuk ya, ataupun ikat pinggang yang terbuat dari kulit ular dan binatang lainnya ya. Yang terakhir di sana ada tempat tisu yang terbuat dari kerang ya, kerang cangkang-cangkang kerang ya, siput-siput yang di laut ya. Itu merupakan contoh-contoh bahan alam ya yang didapat dari hewan. Nah, selanjutnya berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat vas bunga ya. Kita perhatikan contoh yang diperagakan oleh kakak-kakak kita ini ya. Sekarang kita masuk ke pengayaan ya pada pertemuan kali ini, yaitu sesi ketiga. Nah, untuk yang pertama adalah salah satu contoh penerapan sila pertama Pancasila di sekolah itu apa ya menurut kalian. Tadi sudah kita pelajari di awal ya. Yang kedua adalah membantu teman yang membutuhkan, itu merupakan penerapan sila keberapa ya. Untuk yang ketiga itu adalah lambangnya ya, lambang pada sila ketiga itu apa. Nomor 4 adalah dapat dilihat dari berbagai arah, itu merupakan karya apa ya. Yang kelima adalah karya yang terbuat dari bahan alam berupa hewan, dari hewan ya, itu apa saja menurut kalian ya. Tadi kita sudah kita bahas juga. Seperti biasa, tuliskan jawaban kalian di komentar ya. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang yang pertama tadi adalah perilaku sesuai sila Pancasila ya, sila pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua adalah karya 3 dimensi. Nah, sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.